Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik dengan NIM A03230116, dengan rekan saya Muhammad Jaris Akmal Kuncoro dengan NIM A03235511. Kami akan membahas sedikit tentang jamur merang, mulai dari manfaat, peranan, syarat tumbuh, alat dan bahan budidaya tanaman jamur merang, dan prosedur budidaya tanaman jamur merang. Langsung saja. Jamur merang atau Volvariaceae adalah jenis jamur populer di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jamur ini lezat, kaya nutrisi dan berpotensi sebagai pendapatan bagi petani dengan kandungan protein, vitamin dan mineral yang tinggi. Adapun manfaat jamur merang bagi kesehatan pencernaan, metabolisme tubuh, kesehatan tulang, penyakit jantung, antioksidan, sistem kekebalan tubuh, berat badan, mencegah kanker dan diabetes. Selanjutnya, peranan jamur merang. Yang pertama, dekomposer atau menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Yang kedua, digunakan dalam proses fermentasi. Yang ketiga, sebagai sumber makanan yang penting bagi manusia. Dan yang terakhir, sebagai obat mengandung senyawa aktif untuk obat herbal. Selanjutnya kita masuk pada syarat tumbuh jamur merang. Yang pertama yaitu suhu. Suhu yang optimal yaitu antara 28 hingga 32 derajat Celcius. Yang kedua, kelembaban. Kelembaban udara sekitar 60 hingga 80%. Yang ketiga, cahaya. Tempat teduh dengan cahaya yang tidak langsung. Yang keempat, media tanam. Media tanam yang sesuai seperti jerami atau limbah pertanian yang telah dikomposkan. Yang kelima, pH tanah. pH media tanam yang sesuai yaitu sekitar 6 hingga 7. Adapun alat yang digunakan dalam budidaya jamur merang yaitu yang pertama, kumbung atau tempat budidaya jamur merang. Yang kedua, sekop dan sekop garpu untuk menyiapkan media tanam. Yang ketiga, drum atau tempat air dan sterilisasi media. Yang keempat, sprayer untuk menyiram dan menjaga kelembaban. Yang kelima, rak untuk mengatur susunan media tanam. Dan yang keenam, alat sterilisasi untuk membunuh mikroorganisme yang merugikan. Bahan dalam budidaya jamur merang. Yang pertama, media tanam yaitu jerami, kapur dolomit, serbuk gergaji dan dedak. Yang kedua, bibit jamur merang yaitu bibit yang siap untuk ditanam. Yang ketiga, air bersih untuk menyiram dan menjaga kelembaban. Yang keempat, kapur dolomit untuk menjaga pH media tanam. Yang kelima, plastik PE atau mulsa untuk menutup bagian dalam kumbung. Yang keenam, bambu atau plastik mulsa untuk menutupi kumbung. Dan yang terakhir, jaring paranet untuk melindungi dari angin kencang. Selanjutnya kita masuki prosedur budidaya jamur merang. Yang pertama, persiapan lokasi dan kumbung. Pilih lokasi yang teduh dan tidak terkena sinar matahari langsung dan memiliki kelembapan netral. Lalu siapkan kumbung atau tempat budidaya yang bersih dan memiliki ventilasi yang baik. Kemudian kumbung dapat dibuat dari berbagai bahan seperti bambu, kayu, atau menggunakan rak sederhana. Persiapan media tanam. Yang pertama, jerami. Susun jerami dengan ketinggian sekitar 15 cm, siram dengan air dan tambahkan onggok atau campuran media lain. Kedua, serbuk kayu. Campurkan serbuk kayu, dedak, dan
kapur untuk menciptakan media tanam yang cocok. Yang ketiga, media lain bisa juga menggunakan limbah pertanian, kompos, atau bahan organik lainnya. Penanaman bibit. Tebarkan bibit jamur merang secara merata di atas media tanam yang telah disiapkan. Pastikan bibit tersebar dengan baik dan tidak terlalu rapat. Tutupi media dengan plastik untuk menjaga kelembapan dan menciptakan lingkungan yang sesuai. Perawatan, siram media secara teratur, terutama jika kelembapan udara rendah. Jaga kebersihan kumbung dan hindari hama atau penyakit. Pastikan kelembapan udara di kumbung tetap terjaga sekitar 60-70%. Kemudian yang terakhir, panen. Jamur merang siap dipanen setelah 10-11 hari setelah penanaman, tergantung kondisi lingkungan dan perawatan. Panen dilakukan dengan memetik jamur secara hati-hati tanpa merusak media tanam. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari untuk mempertahankan kesegaran jamur. Demikian pembahasan yang kami sempat sampaikan mengenai budidaya jamur merang. Semoga dapat menjadi referensi dan pembelajaran bagi kita semua, termasuk kami sendiri. Oleh itu, kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.